ke arah linknya. Dan Maeve berarti masih belum pindah role, dia masih di XP juga. Oh ya? Tidak ada yang berganti sejauh ini, kita akan lihat. Sebenarnya kalau ngeliat dari agresivitas juga, ini punya power sih dari Bad Avernus. Rotasi cepat, clear juga cepat, dan ternyata Nat lah yang ditarget, mengusir mundur dulu, dan ternyata lebih memilih untuk ngambil ke arah satu buah Scavenger Crab. Iya sih, kalau ngomongin rotasi ya karena ada Matilda juga ya, tambah Link, jadi mobility-nya nggak perlu diragukan. Dan ZN Esports mereka harus bisa ngejawab hal itu. Mereka nggak punya terlalu banyak efek CC, meskipun ada Terrify dan juga Minion Fury, tapi sisanya lebih fokus ke arah damage aja. Buat Iceborne juga sebenarnya bisa pegangin nanti ke arah para pemain dari Bad Avernus ketika perebutan objektif. Jadi untuk di area early ini mungkin nggak bakal banyak yang bisa dilakukan juga oleh ZN Esports. Mereka harus benar-benar ngejagain pergerakan Kaisar Dante yang begitu agresif. Alright, dan Gold Laner-nya kalau ngeliat dari minimap agak sedikit nahan ya. Sama-sama memandang dari kejauhan aja nih ya, agak sedikit hati-hati pastinya. Karena Moskov sebenarnya dia bisa ngandelin power clear itu dari piercing damage-nya juga kan. Tapi kalau ngeliat dari Vian, dia bisa bermain secara range-nya, sedangkan dari top lane, oh, ini dia. Dua pemain menghadapi satu pemain saja. Vira Armor yang sudah mulai dipecahkan. Apakah ini akan menjadi first blood tapi Nat masih bisa menyelamatkan diri. Adanya Alter Turret bakal jadi satu tempat perlindungan bagi sisi XP laner. ini Razel-nya juga dia sebenarnya bisa aja dapetin point kill dengan Tempest of Blade ya. Tapi dia kayak agak sedikit nahan untuk nantinya setup menuju ke arah turtle gak sih? Apa bakal dilepas aja? Karena kita tahu bagaimana sebenarnya dari Assassin agak jarang kan buat ke arah objektif di awal, kecuali dalam keadaan yang unggul banget, dan lebih berfokus ke arah purple buff terlebih dahulu untuk Razel-nya. Tapi memang ini gak yang dimanfaatin juga sama ZD Esports sih. Mereka lebih hati-hati lagi agar tidak langsung commit ke arah turtle-nya. Ya, selesai benar-benar dibawa ya dengan adanya Guiding Wind. Tapi kalau kita ngomongin kontes secara turtle bisa aja. Mereka punya Terizla di area mid lane yang bisa nge-hold cukup lama, dan sekarang zone out dilakukan oleh seorang Maef and one damage. Sudah mulai dikeluarkan juga dari area lain, first blood diambil langsung oleh seorang Sasuke arah Dodokun dengan satu buff flicker yang juga berhasil tertrigger, dan purple buff-nya bisa disecure juga oleh seorang Razel. Tempest of Blade karena 3 pemain sekaligus dan 4 pedang akan coba untuk diamankan. Memang gak ada korban lanjutan, tapi mereka punya space ke arah turtle. Yap, dan sebenarnya sama-sama retribution ya. Ini akan menjadi, ya udah bisa diambil secara free aja sama Bad Avernus. Melihat juga dari ZN Esports dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dan bahkan ini cukup berbahaya. Link yang kita tahu powernya ini cukup scaling ya, karena ada Link di scaling. Nah ini agak lumayan berbahaya karena dia dapetin purple buff curian, dia dapetin objektif juga ke arah turtle-nya, dan rotasi itu bakal dipegang banget sih sama Bad Avernus. Selain juga dari Link, ini ada Matilda yang bisa juga membawa siapapun untuk bisa membawa roti secepatnya. Betul sekali, siapapun bisa dibawa, mau itu ofensif, mau itu defensif. Kayak tadi kita ngelihat Terizla ya, meskipun berat dibawa juga dengan Guiding Wind-nya. Sama palu-palunya lagi. Berat banget emang. Tapi itu tugas dari seorang Kaisar Dante yang harus dihadapi di game kali ini. Dengan adanya Nathan dan juga Moskov, ini juga bakal jadi match up yang cukup menarik. Nathan akan butuh beberapa itemizations terlebih dahulu dengan Thunderbolt juga yang sudah ada di tangan Maef. Oke, dan Vian ini punya Feather Favor loh langsung. Pada intinya saja ya, dia akan bermain langsung ya. Attack speed yang dimaksimalkan juga. Dan Bad Avernus walaupun mereka dalam keadaan yang cukup unggul, mereka juga nggak mau yang terlalu lebih jauh agresif lagi ya. Mereka cukup bermain Kating, tarik ulur dulu, sedangkan Dodokun udah selesai dengan adanya Enchanted Talisman di sana. Dengan ada cooldown nantinya spamming skill akan bisa dilakukan pula, sedangkan Pochi yang akan menjadi target. Oke, ini dia satu buah tabrakan Circle Eagle karena dua pemain sekaligus, dan Minion Fury bakal coba untuk dibukakan oleh seorang Dodokun juga. Dan sekarang Dressel dalam ancaman yang cukup besar saat mendapatkan eliminasi ke sosok Gold Leader 1 tukar 1, tapi Gold Lane yang harus hilang. Oh, tapi Kaisar Dante yang memang tumbang ditukar dengan Gold Lane ini tidak adil pastinya. Dan tadi Razel hampir aja tumbang, tapi dia selamat juga dengan backupan yang dilakukan oleh rekan-rekannya, bersembunyi di dalam satu buah rerumputan, dan membuat akhirnya dari Razel-nya pun selamat. Dan menuju ke arah turtle nih ya, harusnya dari kedua belah XP laner memiliki tugas yang cukup besar juga. Tapi masalahnya dari Bad Avernus, mereka punya Terizla yang nantinya juga akan bisa memegang siapapun yang mendekat. Nah itu dia, dengan adanya power Terizla di area mid lane ini jadi kompleks banget ya, untuk setiap team fight-nya. Jadi bisa di follow up dengan cukup cepat. Ya ini bagus banget sih sebenarnya Terizla mid lane ini kan lumayan, aku tahu ya alasannya kenapa ya. Power clear-nya cepet, dia juga strong banget, dia nggak bakal kesulitan gitu menapuk dari mid lane lawan. Dan Maef sepertinya udah ngebuka satu buah inisiasi onward tadi, dan ternyata
gak bakal di follow up terlebih dahulu. 4 pemain dari Zen at Esports memutuskan untuk mundur dan melepas kesempatan tersebut. Ini kayak permainan dari kedua belah tim kayak lebih ke slow but deadly ya. Kayak pelan-pelan tapi ya udah dapat objektif, dapetin satu keuntungan lagi. Tapi nggak banyak gitu loh fight-fight besar yang dibawa juga. Ada skirmish-skirmish aja, sedangkan Vian di arah bawah, outer bottom turretnya juga udah berhasil dihancurkan. Dan tugas dari Kaisar Dante ini sekarang udah bukan cuma sekedar memegang poros di tengahnya aja. Dia udah mulai harus backup nih ke arah dari Vian-nya. Dia juga udah mulai recall sih tadi. Jadi emang pressure dari romernya juga udah mulai kerasa yang diberikan oleh Bad Everness. Terlihat side tangan dari seorang Vian. Jadi kalau Vian mau ikut karena team fight sudah sangat dipersilahkan dengan power damage yang sudah cukup besar juga. Tapi di bagian bottom lane ada pergerakan Tempest of Blade bakal coba untuk mengancam keberadaan seorang Pochi Minion Fury yang berhasil setidaknya mendelay pergerakan. Dan ya Dodo pun dapetin eliminasi karena jungler. Ini all in untuk semesta sih namanya ya. Iya. Tapi gak ada wave. Dari outer bottom turretnya pun gagal untuk bisa dihancurkan, sedangkan pertukaran dilakukan oleh Bad Everness menuju ke arah outer turret di arah atasnya juga yang ngebuat akhirnya dari Vian ini akan semakin menjamin lagi power late game-nya nantinya. Ya Vian jadi bebas banget karena memang udah cukup jauh tadi sampai setengah inner turret udah mulai sekarat. Dan berarti untuk space rotasi yang bisa dilakukan oleh Bad Everness akan semakin luas lagi. Berbeda dengan Zen Esports yang baru cuma dapatin satu outer turret di bagian bottom lane saja. Dan power dari Rimusaurus aku juga belum lihat sih sejauh ini. Belum sih, kayak balik lagi termsnya tuh banyak gitu untuk Roger. Kayak dia harus dapetin early-nya juga. Dan masalahnya nih early-nya agak berat. Tapi kalau bicara tentang late game, dari Zen Esports juga mereka punya satu jawaban lah buat nantinya split push power yang bisa dimiliki sama Razel dari Pochinya kan. Pochinya bisa lari jauh, dia bisa join fight juga. Tapi dalam keadaan yang cukup tertekan kali ini Pochi harus dapetin space dulu sih. Ya, space-nya harus coba untuk diciptakan. Perebutan turtle akan jadi sangat menentukan. Posisi dari para pemain ZN Esports masih ada seorang Nat juga di area frontline yang bisa saja memberikan zone out, tapi turtle-nya bisa disecure. Dan seorang Ryzel Circling Eagle mencoba untuk menabrak satu pemain dan hilang sudah Frizzly. Dengan cukup singkat, cukup disiplin juga Bad Everness nggak mau cari bonusan. Enggak, udah cukup ya. Dengan Frizzly yang hilang, turtle-nya lagi-lagi ini agak jarang sih ngeliat dari Roger dan Ling-Lingnya nih. Yang pegang duluan dalam keadaan ada unggul ya apa juga jadi lumayan enak. Oke, purple buff harusnya bakal dicuri. Oh, Dodo pun yang dapat. Dodo pun. Wah, tapi ini bakal dipaksakah Rimusaurus dengan nyawa yang sudah mulai terbatas dan flicker dari Maaf yang sepertinya bukan menjadi keuntungan untuk saat ini diambil ultimate-nya oleh seorang Dodokun dan Maaf tidak bisa selamat lagi. Wah, agresif sih Maefnya. Pochi? Oh, hilang itu saja. 3 pemain dari Bad Everness sekarang harus coba untuk kembali terlebih dahulu karena minion Fury akan langsung dibuka. 2 pemain terlempar ke arah langit dan sekarang dengan adanya Lost Insanity Kaisar Dante dalam ancaman Still Survive Mobility memang nggak bisa dikejar. Oke, ini Bad Everness harus mengontrol adrenalin rush mereka ya. Iya. Oh, Tempest of Blade Ya, udah mulai buat terburu-buru juga, tapi itu udah pasti dapat dengan gak adanya Vinaga Armor juga. Dan tadi memang resource-nya udah habis semua sih dari ZN Esports. Oke. Dan Zen Esports mereka udah bisa mendapatkan setidaknya potensi buat comeback ya. Kayak memanfaatkan adanya miss move dari Bad Everness tadi terlalu berani juga. Dan akhirnya Vian dipunish. Terus juga tadi dari Razel-nya hilang. Maevia juga terlalu maju. Tadi dia flicker agresif dan dia lupa bahwa lawannya ada Valentina yang punya juga Pramorat nantinya untuk bisa mengembalikan keadaan dan bahkan dengan damage yang lebih besar. Iya Apalagi sih. udah gak ada escape tools kan. Tadi dia flicker dipakai buat maju. Iya sih, itu rasanya kena senjata sendiri ya. Dari sosok Maef yang ini jadi tamparan keras juga buat Bad Everness. Memang mereka lagi pegang keunggulan, tapi bukan berarti mereka bisa semena-mena team fight di 3 arah yang berbeda, masuk satu-satu juga bakal jadi ancaman buat mereka. Dan untuk saat ini, 12 tim mungkin bakal menunggu untuk resource-nya bisa kembali karena flicker sudah terpakai semua. Oke. Dan sepertinya di bottom lane juga ini menjadi distraksi sih buat Zen Esports ya. Mereka harus pegang dulu lane jauh yang udah mulai didorong perlahan sama Razel-nya. Dan regroup dari Bad Everness menuju ke arah Lord. Ini masih Lord yang pertama tapi sepertinya juga cukup sulit bisa dikontes sehingga free saja bisa didapatkan oleh Bad Everness dan memilih untuk defense dulu nih dari ZN Esports. Apalagi mereka dalam keadaan yang tertinggal 5.000 perbedaan. Karena kalau ngeliat dari Mobile Legends sekarang kayak siapapun yang menggang early-nya, ini potensi buat comeback-nya tuh berat banget loh. Kayak snowball terus-terusan. Biasanya kalau misalkan kena comeback tuh
atas mistake sendiri. Iya sih, biasanya ya entah itu tiba-tiba maju Makanya atau kayak buka gamenya rumput. cepet-cepet kan rata-rata sekarang. Bener, kayak jarang sih ngelihat game di atas 20 menit, tapi sekarang apakah dari Bad Evernus mau coba untuk paksa lebih dalam lagi ZN Esports dalam kondisi defensif, dan dalam kondisi defensif ini mereka punya double marksman, jadi mungkin harus lebih berhati-hati. Oke. Tapi kalau ngelihat dari range-nya nih nggak yang jauh-jauh kan marksman-nya nih ya. Betul. Jadi agak berat juga, apalagi potensi nantinya untuk bisa dipegang antara Sus dan juga Maef ini gede banget. Yap, Lordnya sudah mulai masuk juga untuk saat ini. 4 pemain berjaga-jaga. Dan dari seorang Maef udah mulai maju ke bagian depan. Damage udah mulai masuk juga, dan Minion Fury sayangnya tidak terlihat lagi untuk saat ini. Dan ada pergerakan dari seorang Rizal yang langsung bisa nge-secure karena Dodokun langsung terusir begitu saja. Tapi setidaknya mereka memulangkan 2 sosok pemain. Dan kali ini dipaksa lagi Maef ada di area frontline. Tapi Maef yang harus ditumbangkan juga 3 pemain di area mid lane tersisa. Untuk para pemain dari Bad Evernus dan Rizal yang juga sudah ternyata kembali lagi dengan satu buff yang dia amankan, dan dipaksa lagi ternyata Vian secure karena satu pemain tersisa, dan sekarang menuju ke arah wipeout endgame untuk Bad Evernus. 1 poin pertama untuk mereka. Mantap. Bad Evernus berhasil